Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Sari dengan nomor induk mahasiswi 2430111721820, mahasiswi PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 1 tahun 2024, program studi informatika pada LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada hari ini, Rabu 4 September 2024, saya membuat video praktik pembelajaran UKIN mata pelajaran informatika di kelas 10B DKP SMK Negeri 1 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silahkan, Jainal. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doanya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita pembelajaran informatika. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua tetap sehat ya dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau pastikan dulu kebersihan meja, kemudian sampah di kolong-kolong laci kalian tolong dicek. Sudah bersih? Ya, sudah. Sekarang Ibu mengabsen dulu, mencek kehadiran kalian. Anissa Indah Kirana, ya. Anissa Trianjani, ya. Arif Rahman, ya. Oh, izin, ya. Ada suratnya ya. Kemudian Arliangga Rizky, ya, sakit. Ada suratnya juga. Iurin, ya, hadir. Fajri Ridoni, ya, ada. Gadis Kirana, hadir. Ideal Anindya, ya, hadir. Kemudian Irma Najwa, Jainur, Jessica, Marsha, Maulidia Salsabella, Marsha Agustina, ya, mana sakit? Oh ya, sakit. Sudah ada suratnya ya. Muhammad Prenalda, hadir. Muhammad Rapi Udrajat, hadir. Muhammad Rasya, hadir. Muhammad Rizky Lukman, ya, sakit. Muhammad Jainal Ilmi hadir, tadi yang baca doa. Kemudian Naila, ya. Norsia, Nur Ajija, Rafa, Raka, Ratnasari, Revina, ya, sakit. Ripki Saputra, hadir. Rinanda, ya, sakit. Suryansa, sakit, ya. Wahidin Nur, izin, ya. Jahratu Sita, ya, hadir. Saskia Zahra, ya, hadir. Ya, hari ini banyak yang tidak bisa hadir, ya. Ada yang sakit, kita doakan semoga teman kalian yang sakit semoga cepat sembuh. Ya, amin. Ya. Nah, kemudian hari ini ya materi kita
tentang literasi digital ya. Sebelumnya ya materi kita tentang berpikir komputasional. Nah, siapa yang masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya Rasa ya. Rasa silahkan, berpikir komputasional itu apa? Jadi berpikir secara komputasional adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu komputer. Iya, ya bagus. Silahkan duduk. Ya, nah Rasa masih ingat ya. Sekarang ya, kalau kita hubungkan ya antara pembelajaran materi yang kemarin berpikir komputasional dengan literasi digital. Nah, bagaimana hubungannya? Ada yang tahu? Berpikir komputasional dengan literasi digital. Ya, silahkan jawab ya. Salah nggak apa-apa, yang penting bisa menjawab ya. Hubungan antara berpikir komputasional dengan literasi digital. Kalau berpikir komputasional tadi berpikir yang secara sistematis dan logis ya. Kalau literasi digital ada yang sudah tahu materi kita yang sekarang. Ya. Nah, sekarang ya ini dulu ya. Sebelum kita mengaitkan, Ibu mau tahu dulu ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu literasi? Ya, ada yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, silahkan, Derajat. Literasi adalah kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, berbicara, menulis dengan cara untuk berkomunikasi. Ya, ya benar ya, silahkan ya. Nah, berarti literasi itu ya kemampuan untuk membaca dan menulis ya, agar kita bisa berkomunikasi. Kalau digital, ya silahkan ya Rotusita. Jadi digital adalah penggambaran dari suatu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Ya, baik ya, silahkan. Nah, kemudian ada literasi, ada digital, kemudian literasi digital. Ya, ya silahkan Jessica. Digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Ya, berarti kalian walaupun belum masuk ke materi, kalian sudah tahu apa itu literasi digital. Nah, ini kita belajar tentang materi ya media sosial. Jadi ada yang tahu apa itu media? Ya, silahkan. Media berarti yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Ya, silahkan, bagus. Kemudian media sosial. Nah, sosialnya apa? Ya, silahkan. Sosial itu berinteraksi antara individu atau kelompok. Ya, ya. Nah, tadi sudah ya. Sekarang kita kaitkan antara berpikir komputasional dengan literasi digital. Siapa yang bisa mengaitkan? Silahkan. Ya. Ayo, siapa? Dea? Ya, mengaitkan antara berpikir komputasional dengan literasi digital. Tadi berpikir komputasional adalah berpikir yang terarah, logis dan sistematis. Kalau literasi digital, literasi tadi kemampuan membaca dan menulis yang bertujuan untuk komunikasi. Ya, yang digital itu ya mulai angka 0 dan 1. Berarti kalau kita hubungkan antara berpikir komputasional dengan literasi digital yang dihubungkan dengan media sosial, berarti dalam penggunaan media sosial kita harus berpikir secara komputasional agar apa yang kamu gali dari informasi yang kamu dapat dari media sosial tersebut dapat kamu pilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu hubungannya ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan pengertian literasi digital dan media sosial. Alhamdulillah kalian sudah paham ya. Karena di minggu lalu waktu pembelajaran berpikir komputasional, Ibu sampaikan bahwa materi hari ini literasi digital. Berarti kalian sudah belajar. Terima kasih. Kemudian cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Ya, itu tujuannya. Kemudian pemahaman bermakna. Melalui literasi digital khususnya dalam konteks penggunaan media sosial, maka peserta didik akan belajar bagaimana mencari informasi yang valid, mengevaluasi konten dan berinteraksi secara positif di platform media sosial ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik ya. Nah, menurutmu mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Silahkan, siapa yang tahu ya bisa jawab ya. Silahkan Saskia. Mohon izin Ibu, ulun izin menjawab. Topik ini penting untuk dipelajari bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi. Dan ada ide komunitas serta jenjang virtual. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban Saskia. Nah, sekarang acuan pembelajaran yang digunakan mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Langkah-langkah pembelajaran, memahami teknologi dasar. Kemudian yang berikutnya, pelajari dasar-dasar komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Kenali sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan. Pahami konsep dasar seperti browser, aplikasi, dan perangkat keras ya. Kenapa yang kedua ini harus kita pelajari? Karena dalam materi mapel kita informatika berhubungan dengan komputer. Otomatis kita harus mengenali perangkat-perangkat yang ada di komputer, baik hardware ataupun software ya. Nah, sudah sampai sini langkah-langkah. Kemudian Ibu mau mengetahui ya sampai sejauh mana pemahaman kamu tentang literasi digital. Tadi kan sudah ada nih beberapa perwakilan ya, tapi tidak semua. Nah, itu sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Ada link pretest ya. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalian kerjakan semuanya, masing-masing individu. Kalau ada yang belum paham tentang isi pertanyaan, silahkan tanyakan Ibu.
Bagaimana, sudah ada yang sudah? Ya. 3 sudah? Tadi Bu kasih waktu 5 menit. Ya, siapa yang belum? Tolong angkat tangan. Berarti sudah semua ya? Ya, alhamdulillah. Ya, tepat waktu kalian ngerjakan ya. Kalau sudah, segera dikirim, nanti otomatis masuk ke Excel Ibu ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Ibu menjelaskan tentang literasi digital. Nah, literasi digital. Tadi sudah diterangkan oleh teman kamu ya. Jadi ini untuk yang teksnya. Definisinya, literasi digital adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ya, kalau dari kalimatnya ini, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya. Apa itu efektif, apa itu bertanggung jawab. Kemudian, mengapa literasi digital itu penting? Karena dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kemudian slide berikutnya. Nah, dalam penggunaan komputer ya, untuk khususnya internet ya, kita tidak lepas dari yang namanya web browser dan search engine ya. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa untuk mengakses ya, apa yang kita cari. Nah, jadi Ibu yakin kalian sudah tahu apa itu web browser dan apa itu search engine ya, tapi tidak salahnya Ibu menjelaskan lagi. Web browser yaitu software untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, video,
dan suara yang ada di website maupun mesin pencari. Nah, apa fungsi web browser? Ya, menampilkan isi konten website, mencari informasi via mesin pencari, menyimpan data atau informasi penting, mengunduh file ke penyimpanan lokal, melindungi perangkat dari berbagai ancaman. Ya. Nah, jenis-jenis web browser, Google Chrome, ya kalian sudah tahu, ya malah sudah menggunakan. Ya. Safari, nah itu waktu dulu ada Safari, ya. Sekarang agak susah, kurang familiar sudah Safari. Ya, kalau angkatan kalian tahu ya Safari, enggak kan? Ya, ini waktu di awal-awal. Ya. Kemudian Mozilla Firefox sampai sekarang masih ada. Ya, ada yang masih menggunakan Mozilla? Jarang, ya. Kemudian Icon, ini jarang juga. Microsoft Edge, nah itu sudah ada di aplikasinya di laptop, ya. UC Browser, ya ada beberapa yang menggunakan. Nah, termasuk ibu menggunakan juga, ya. Opera, ya. Cuma kalian jarang menggunakan mungkin lah, ya. Ini dulu, ya, waktu internet, waktu di awal-awal sekitar di sini. Sekitar tahun 2010, ya. Kemudian Brave, ya Brave ibu menggunakan juga, ya. Nah, itu yang jenis-jenis web browser. Kemudian search engine atau mesin pencari, sebuah program berbasis web yang bertujuan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW, ya, dengan memasukkan kata kunci yang ingin dicari. Anda dapat menemukan informasi yang ingin didapatkan. Nah, jenis-jenis search engine apa saja? Ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu, ada DuckDuckGo. Ya, cuma ibu sampai sekarang nggak tahu nih. Tapi kadang-kadang adanya di luar negeri, di sini belum. Ya, ada kalian yang tahu DuckDuck? Ya, Yandex, ibu nggak menemukan juga. Nah, sekarang komponen literasi digital itu apa saja, ya? Nah, informasi, ya, kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Komunikasi, kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital, ya. Nah, sekarang arti komunikasi itu sendiri, ya, ibu mengulang lagi nih. Ada yang masih ingat komunikasi? Ya. Apa? Ayo, silahkan. Ya. Komunikasi. Ayo. Ya. Berbicara antara antara satu orang ke orang lain. Berarti minimal ada 2 orang, ya. Nah, itu namanya komunikasi. Seperti kita ini komunikasi namanya lah. Ya, berarti sudah paham apa itu komunikasi. Kemudian kreasi, kemampuan menciptakan konten digital, misal blog, video, desain. Nah, kalian anak DKP, ya. Anak DKP, pelajaran kita informatika, jurusan kalian DKP. Nah, ini sesuai. Kalian harus bisa berkreasi, mampu menciptakan konten digital, ya. Kalian punya basic desain, ya, desain grafis. Kemudian kalian posting ke media sosial. Berarti di sini terjadi kolaborasi antara pembelajaran desain multimedia dengan informatika. Kemudian kritis, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari dunia digital. Ya, jadi kita kritis, berarti kita bisa memikirkan. Ya, jadi tidak asal ambil saja informasi tersebut mentah-mentah. Ya, kita bisa kritis untuk memikirkan. Kemudian etika, memahami dan menerapkan etika dalam penggunaan teknologi digital. Jadi dalam penggunaan teknologi digital kita harus beretika. Jadi bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun kita harus pandai beretika, ya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya literasi digital? Ya, yang pertama peningkatan produktivitas. Bagaimana literasi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Kemudian akses informasi yang lebih luas, kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Benarlah?
Ya, perluas jaringan, membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ya, kamu di Banjarmasin, teman kamu misalnya di Amerika, ya bisa. Ya, yang penting kamu punya dulu pintar bahasa Inggris dulu. Ya, nah. Kemudian peluang karir, keterampilan digital yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Ya, kamu bisa bersaing untuk bekerja ke luar negeri. Ya, kalau kamu memang skillnya patut diandalkan. Ya, berarti peluang karir sangat terbuka lebar. Nah, di samping ada manfaatnya juga ada tantangannya. Hoax dan disinformasi. Bahaya penyebaran informasi palsu di dunia digital, ya. Nah, ini banyak berseliweran, ya. Karena Pak, orang-orang yang menyebarkan hoax itu, ya, mereka tidak memahami, ya, bahwa kita ada undang-undang ITE. Nah, kita bisa terjerat undang-undang tersebut, ya. Kemudian ketergantungan teknologi, dampak negatif terlalu sering menggunakan perangkat digital, ya. Nah, berarti kebanyakan main game, ya, akhirnya ngantuk, ya, sekolah terlambat, ya. Nah, dan macam-macam efek lainnya. Privasi data, pentingnya menjaga keamanan data pribadi di dunia digital. Nah, sekarang banyak hacker, ya, jadi kalian jangan sembarangan memposting, ya, data-data ya pribadi. Ya. Kemudian digital divide, perbedaan akses terhadap teknologi antara kelompok masyarakat. Nah, itu maksudnya, ya, masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang di pedesaan. Kalau yang di perkotaan, ya, akses internet sudah bagus. Kalau yang di desa, jangkauannya terbatas. Atau naik ke daerah yang tinggi dulu atau bagaimana. Nah, makanya di situ ada jarak antara masyarakat perkotaan dan masyarakat di desa. Ya, karena memang daerah kita, ya, terhalang pegunungan dan sebagainya, ya, jadi susah untuk sampai ke pelosok. Ya, mungkin nanti akan lebih bagus lagi jaringan internetnya, ya, kita doakan saja. Jadi biar teman-teman kita yang ada di pedalaman bisa juga mengakses internet secara lancar. Kemudian kita teruskan, cara meningkatkan literasi digital bagaimana? Belajar secara mandiri, mengikuti kursus online, membaca artikel atau menonton tutorial. Ya, sekarang kamu mudah untuk belajar, ya, bisa belajar secara mandiri atau otodidak, bisa dari TikTok, bisa dari YouTube. Ya. Kemudian bergabung dalam komunitas, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Misalnya kamu punya passion desain grafis, ada komunitas khusus desain grafis, ya. Fotografi ada khusus, ya. Kemudian praktik secara teratur, terus-menerus menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan keterampilan. Nah, tidak ada ilmu tanpa latihan. Benar apa salah? Ya, benar. Nah, jadi ilmu itu harus sering dilatih, ya, supaya lebih terampil. Kemudian memperhatikan perkembangan teknologi, selalu update dengan teknologi terbaru, ya. Jangan ada yang terbaru, nggak mau ikut perkembangan, akhirnya kalian ketinggalan zaman, ya. HP kita aja update terus, ya lah, ya. Kalau kita perintahnya di situ di pengaturan malam hari saja update malam hari, ya. Kemudian kita teruskan. Nah, contoh penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Belajar online, ya, kalian waktu COVID, ya, terasa kan? Ya, mengikuti kuliah online atau kursus melalui platform digital. Nah, kemarin kita tidak boleh pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, ya, jadi via Zoom, via WhatsApp, via Telegram, ya, media sosial semuanya, ya. Kemudian bekerja dari rumah, nah itu waktu COVID kemarin juga bekerja dari rumah, ya. Menggunakan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Berbelanja online, nah ini COVID nggak COVID, ya, belanja online, apalagi kalian nih pangsa pasar yang paling jitu, ya.
melakukan transaksi jual beli secara online, kemudian berkreasi di media sosial, membuat konten menarik dan berbagi dengan orang lain. Nah, jadi ya biasanya umuran kalian juga senang tuh bikin konten, ya, asal konten yang mendidik. Ya. Kemudian kesimpulannya, menjadi individu berliterasi digital adalah mampu memahami penggunaan teknologi digital terkait pengelolaan informasi untuk menciptakan pengetahuan dan inovasi baru. Penerapan literasi digital pada pembelajaran sangat penting untuk dilakukan, karena literasi digital tidak hanya memberikan siswa pengalaman dengan teknologi digital, tetapi juga mendukung siswa dalam memperluas pemahaman konsep-konsep dan bersikap kritis dalam berpartisipasi pada pembelajaran. Nah, sampai kita pada kesimpulan. Ya, dari yang beberapa ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau diam berarti kalian sudah paham. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu teruskan lagi ya, kita tentang literasi digital ya. Nah, ibu harapkan ya kalian jangan malas untuk membaca ya, karena membaca dan menulis tadi termasuk literasi digital ya. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia ya. Artinya di tingkatan dunia yang diteliti oleh UNESCO ya, kita termasuk urutan kedua dari bawah. Berarti kemampuan minat baca kita sangat kurang. Ya, tidak usah jauh-jauh, fakta di lapangan saja. Kalau ibu ngasih instruksi via grup WhatsApp, ya deadline-nya kapan, kemudian itu tugasnya dijadikan PDF. Ya, masih ada yang bertanya, Bu, deadline-nya kapan? Tugasnya tetap di Word atau dijadikan PDF? Ya, ayo dibaca aja Ibu, literasi. Ya Bu, lupa Bu. Ya, bukan lupa, malas. Nah, kemudian ya ada lagi nih di tingkat ASEAN ya. Indonesia dari persenannya hanya 62%, sedangkan negara ASEAN lain rata-rata mencapai 70%. Nah, sedangkan negara Eropa Utara seperti Finlandia dan Norwegia menjadi negara dengan literasi tertinggi di dunia 100%. Ya. Nah, jadi kebanyakan ya kita ini ya, kalau berdasarkan penelitian dari Badan Dunia itu ya, yang di bawah-bawah kita ini yang bagian negara Afrika ya, negara Afrika yang negara miskin. Memang wajar ya, mereka untuk makan aja susah, sedangkan kita negara berkembang ya, kenapa jadi setara dengan warga Afrika? Nah, di situ seharusnya kita malu dengan kita sendiri ya. Jadi ibu pesan dengan kalian ya, tolong harus rajin membaca ya, karena membaca itu jendela dunia ya. Nah, dari 208 negara, Indonesia menempati posisi ke-100 ya, dengan literasi mencapai 95,44%. Posisi ini masih kalah dibanding negara Asia Tenggara lain. Filipina di posisi ke-88 dengan 96,62%. Brunei di posisi 86 dengan 96,66%. Kalian lihat kan di peta Brunei itu? Negaranya mana dengan Indonesia? Besar mana? Besar Indonesia atau besar Brunei? Iya, besar Indonesia. Mereka kurang lebih Kalimantan Timur saja. Nah, tapi literasinya bagus. Singapura di posisi 84 dengan 96,77% ya. Kemudian ya, menurut laporan pada tahun 2021, faktor yang mempengaruhi tingkat literasi antara lain akses terhadap pendidikan ya, berarti kita itu sekolah cuma untuk sekolah, bukan untuk menuntut ilmu. Nah, sekedar rutinitas.
Jadi akhirnya berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Kemudian kondisi sosial ekonomi kita, ya apalagi setelah adanya COVID ini semakin terpuruk, ya. Nah, banyak PHK-an di mana-mana, ya akhirnya berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi. Kemudian sikap budaya terhadap pendidikan. Nah, orang tua zaman dulu ngapain susah-susah sekolah, toh akhirnya nanti jadi pengangguran juga, ya. Karena image-nya, ya kalau sekolah itu mau cari kerja akhirnya cari uang, ya. Kalau mindset kita sekolah mau cari ilmu, ya insya Allah kalian akan terus bersemangat, ya. Karena ya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, jangan sampai kita kalah dengan Cina, ya. Nah, tapi sampai sekarang ya HP-nya masih kita pakai, HP buatan Cina, ya. Berarti dari situ kita tahu bahwa memang kita akui, ya, bahwa Cina memang lebih canggih daripada kita untuk urusan teknologi. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, didiklah anak-anakmu sesuai pada zamannya, ya. Jadi kalau kita orang tua, kita harus mengikuti zaman, ya. Sekarang zaman digital, jadi orang tua harus belajar juga tentang ya digital, ya, tentang komputer, tentang internet, ya. Kemudian 4 pilar literasi digital yang digunakan untuk mendukung transformasi digital, diantaranya etika digital. Berarti dalam penggunaan digital kita harus beretika. Kemudian budaya digital, ya. Kita harus bisa saling menghormati. Keterampilan digital, nah ini termasuk skill kita dalam penggunaan alat-alat digital. Kemudian keamanan digital, kita harus bisa memprivasi data pribadi kita, ya. Jangan nanti ya kalau kalian sudah punya KTP di posting, ya, di status di mana. Pokoknya yang ada data pribadi penting, ya itu tolong dilindungi. Ya, sudah. Ya. Kemudian sekarang kita mengerjakan LKPD. Nah, ini Ibu bagi. LKPD silahkan berkelompok, ya, yang di depan ke belakang sini, ya, duduknya berhadapan. Silahkan dikerjakan. Jadi satu kelompok satu saja, ya. Silahkan kalian diskusi. Ya. Ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup apa kurang? Kurang, berarti Ibu beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit dari sekarang. Ya, sama-sama. Ya. Ya, sama-sama. Silahkan dijawab aja.
Sudah, ada yang sudah? Ya, sudah satu kelompok, bagus. Ada lagi yang sudah? Ya. Kalau misalnya lebih cepat lebih baik, ya. Tadi kan maksimal 10 menit. Ya. Silahkan kalau sambil minum, siapa tahu kalian haus. Ya. Yang lain sudah juga? Ya, sedikit lagi. Sudah? Kelompok sini sudah. Sini sudah. Ya. Kalau sudah semua, ada perwakilan yang maju ke depan. Ya. Ibu minta 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Sudah? Bagaimana? Kelompok 2 sudah siap? Kalau kelompok 2 sudah siap, kelompok 2 yang maju. Kelompok 1 sudah siap apa belum? Sudah, Bu. Ya, berarti sesuai urutan kelompok 1 yang maju duluan. Baru nanti setelah itu kelompok 2. Silakan maju ke depan, berempat. Itu sudah kalian kirim di grup WA ya. Jadi ini sudah masuk dalam laptop Ibu. Ya, kelompok 1. Nah, ya, silakan dipresentasikan. Ini Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang desain sketsa packaging makanan tradisional. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zaskia Azahra. Saya Ideal Anindya Pamungkas. Saya Muhammad Prananda Perdana. Saya Muhammad Arfi Udarajat. Baik, warna adalah bahasa visual yang paling kuat. Jadi, hasil kerja desain sketsa packaging makanan tradisional kami adalah packaging apem gula merah yang terlihat modern namun tidak menghilangkan nuansa tradisionalnya karena kami menggunakan daun pisang sebagai alasnya dan plastik mika sebagai penutup, tertutup namun tetap terlihat seperti yang sudah disebutkan. Nah, untuk alasan kami memilih desain packaging ini, kami memilih desain ini karena cukup menarik perhatian dari hijaunya daun pisang dan mika yang transparan lebih menonjolkan isi kue apem gula merahnya. Dan untuk desain kami memilih menggambarkan 4 buah apem gula merah karena mengikuti referensi yang kami dapatkan di Google. Tujuan kami membuat packaging ini adalah untuk menginovasikan packaging tradisional menjadi lebih menarik lagi dan lebih mengikuti zaman, namun tidak menghilangkan nuansa tradisionalnya. Yang kami gunakan untuk desain produk, alat dan bahan. Staples, gunting, cutter, pensil mekanik, pensil warna, daun pisang, mika bening, daun pandan, kertas gambar, dan apem gula. Jadi kesimpulannya, kue apem gula merah merupakan hidangan makanan ringan tradisional atau sebagai bagian dari hidangan selama acara-acara khusus atau perayaan tertentu. Maka dari itu, packaging yang telah kami buat, kami tidak hanya mengimprovisasi desain tradisionalnya, namun kami juga sebaik mungkin membuat desainnya terlihat lebih menarik dan juga bisa menampilkan kuenya dari luar tapi kuenya tetap terlindungi. Dengan begitu, tidak akan menghilangkan khas dari segi packaging maupun makanannya. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Bentar, ini yang postingan di Oh iya. Instagram. Ya, sudah diposting. Nah, di tag guru pengajar dan 3 temannya. Kemudian di situ ada perintah di tugasnya LKPD tadi, bikin kata-kata motivasi. Silahkan dibaca. Warna adalah bahasa visual yang paling kuat. Nah, silahkan dibuka sesi pertanyaan. Siapa yang bertanya? Ya, silahkan. Kenapa kelompok kalian mengangkat kalimat ini menjadi kalimat motivasi? Apa maknanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab. Maknanya adalah gunakan warna dengan bijak untuk menyampaikan emosi dan pesan tertentu. Seorang desain grafis wajib mengetahui dan memahami filosofi warna karena 1. Warna tidak hanya sekedar untuk yang membangun karya grafis. 2. Warna menjadi faktor utama yang menentukan keindahan sebuah karya desain grafis. Yang ketiga, warna juga memiliki pengaruh psikologis pada diri seseorang. Terima kasih. Bagaimana penanya? Apa sudah puas? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Ya, berarti cukup. Silahkan ditutup. Baik, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih aplaus. Silakan duduk, kelompok 1. Ya. Sekarang untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 silahkan maju. Akan kami mulai dengan kata-kata motivasi yang kami dapat adalah setiap desain adalah sebuah cerita yang menunggu untuk disampaikan. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan hasil desain packaging kami, yaitu kue tradisional amparan tatak. Desainnya, Bu. Jadi yang kedua, Bu. Jadi di sini kami membuat desain untuk kue amparan tataknya, yaitu seperti bentukan tas. Jadi itu tuh bisa dilipat tapi bisa terbuka. Jadi di sisi kiri kanannya itu bisa dibilang ada ruang yang nggak terlalu menutup. Apalagi bahan dasar dari desainnya ini besek bambu, yang dimana itu tuh ada rongga yang bisa memasukkan udara. Jadi karena kebetulan kue amparan tatak itu kue basah, jadi bisa dibilang hasil packaging kami ini membuat kuenya itu tidak cepat basi. Kemudian tujuan akan dibacakan oleh Rasya. Baiklah, tujuan kami membuat desain ini adalah karena kami ingin mencoba melestarikan salah satu kue khas Banjar dengan packaging yang lebih kreatif. Kami sendiri juga mencoba menggabungkan inovasi baru ini, tidak sedikit pun menghilangkan originalnya itu sendiri. Tujuan yang kedua akan dibacakan oleh Fajri. Kami ingin membuat sekiranya makanan tradisional masih dapat diinovasikan dengan packaging yang lebih bagus. Yang kedua, kami juga mencoba melatih skill desain dengan mempergunakan cara pikir kami dalam hal kreativitas. Ada pula bahan-bahan dalam pembuatan packaging ini. Di sini kami menggunakan besek bambu, daun pisang, dan kertas HPS. Di sini kami menggunakan kertas HPS dengan warna krim, hijau, coklat muda, dan merah. Tujuan kami membuat hasil desain packaging ini adalah kami ingin mencoba inovasi baru, di mana kami menggabungkan packaging secara modern dan tradisional yang juga sama sekali tidak merusak keaslian dari masing-masing komposisinya. Apalagi ini merupakan tema packaging tradisional untuk makanan tradisional khas Banjar. Kemudian saran yang dapat kami sampaikan, mungkin untuk kedepannya dapat dibuat lebih praktis dan juga bisa menambah sedikit hiasan luar namun tidak berlebihan agar tampilannya masih bagus dan menarik. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah mungkin bagaimana kue tradisional khas Banjar masih dapat ditampilkan dan diinovasikan dengan packaging yang lebih modern, praktis, dan juga menarik sehingga customer menjadi lebih tertarik tidak hanya dari segi makanannya, tapi juga bentuk packagingnya yang dibuat lebih bagus, tapi tidak menghilangkan khas tradisional dari kuenya tersebut. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Nah, siapa yang dipilih? Satu orang saja. Ada Saskia, ada Rifki Saputra. Ya. Rifki aja, Ibu. Rifki, ya, silakan. Mengapa kalian memilih besek bambu sebagai bahan packaging kalian? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Alasan kami memilih besek bambu sebagai bahan packagingnya adalah karena besek dapat menjaga dan menyimpan makanan agar tidak cepat basi, berkat pola anyaman pada besek yang menyisakan sedikit celah untuk udara. Terima kasih. Bagaimana? Sudah puas? Ya, silakan ditutup. Baiklah, sebenarnya seperti itu aja saja presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan kita kasih aplaus. Ya. Ini tadi ya, kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian sudah menanggapi teman kalian yang maju untuk mewakili tadi presentasi, sudah 2 kelompok ya. Kalian sudah menguasai ya atau sudah memahami tentang literasi digital yang dihubungkan dengan mapel kejuruan DKP ya. Kemudian ya, nah dengan mengacu pada tanya jawab tadi ya, jadi ya di sini apa yang bisa kalian dapat dari tadi tanya jawab, kemudian dari kalian mengerjakan LKPD ya tentang literasi digital, berarti literasi digital itu sangat bermanfaat ya, terutama bisa dalam pembuatan konten, khususnya karena kalian jurusan DKP ya, dalam pembuatan konten digital ya, karena kan kalian jurusan DKP berarti mempelajari tentang desain grafis, tentang fotografi, tentang animasi, kemudian kalian bisa bikin karikatur, bisa bikin poster, banner, kemudian bisa bikin ilustrasi ya. Nah, jadi banyak ya kemampuan kalian yang bisa untuk menambah ya income ya kalau kalian mau ya. Jadi intinya di sini ya, ada kemauan pasti ada jalan ya, benar lah ya. Karena dengan adanya media sosial ya, kita ya, untuk berwirausaha itu tidak harus offline ya, karena jalur online pun bisa ya. Nah, jadi banyak pengusaha-pengusaha muda yang punya toko online yang masih pelajar seperti kamu ya. Nah, sudah ya. Kemudian ya, nah mungkin kalian dari awal sampai ini tadi ya ngerjakan tugas sudah, kemudian tanya jawab sudah ya, supaya kita tetap fokus, kita relax dulu, kita ice breaking ya. Silahkan kalian berdiri ya, relaxkan dulu badannya. Kalian sudah lama duduk ya, ini sudah jam siang ya, kalau ada yang pegal-pegal dan sebagainya ya. Nah, ini paslah ya, pasangannya sama jenis ya. Ya, sekarang diatur saja dulu sebelum ice breaking, kita pijat bergantian ya. Ya, jadi dari sini ke sini dulu ya, ditepuk-tepuk, tapi jangan tepuk marah ya. Ya, jangan tepuk marah, tepuk sayang ya, seperti pijit-pijit ya. Ayo nanti gantian yang sebelah sini ke sebelah sini ya. Kalau dirasa sudah cukup ya, ya baru gantian lagi temannya ya. Ya, wah ini berbakat nih Jessica. Kalau ada yang pegal-pegal sama Jessica saja. Ya, nah sudah ya. Bagaimana terasa? Ya, agak terasa rileks ya. Ya sudah. Sekarang itu tadi kita mengendorkan urat-urat ya. Nah, sekarang kita ice breaking ya. Ice breakingnya ya, kalau ada perintah ya, kalau ibu sebut pagi berarti kalian tepuk tangannya sekali ya. Kalau ibu sebut siang berarti 2 kali. Kalau ibu sebut sore berarti 3 kali. Kalau ibu sebut malam, kalian tidak usah bertepuk, dimarahi orang karena orang tidur ya. Jangan tepuk tangan ya. Apa kalian sudah siap? Ya.
Ya, kalau sudah siap, kita mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, bagus konsentrasinya. Sekali lagi. Alhamdulillah sampai di sini kalian bagus ya. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Malam. Ya, bagus. Terima kasih. Masih tetap fokus ya. Kita semangati untuk diri kita semua ya. Silakan duduk. Alhamdulillah ya, kalian fokus pada saat jam-jam begini. Tidak ada yang salah 3 kali sudah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, sudah. Kemudian ya, ini ya silahkan dikondisikan. Tadi sudahlah, kondisikan duduk seperti semula. Yang asalnya tadi kita berkelompok, sudah duduk seperti semula. Kemudian ya, refleksi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan pada kalian ya, hal-hal apa saja yang kalian belum pahami dari materi kita yang hari ini literasi digital ya, dalam penggunaan media sosial ya. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Nah, kemudian Ibu mau tahu ya, kesan dan pesan ya kalian selama mengikuti pembelajaran ini berhubungan dengan materi literasi digital ya. Ya, silahkan Rapa. Setelah belajar tentang literasi digital, saya merasa lebih paham cara menggunakan teknologi dengan aman dan efektif. Habis itu, saya kini lebih terampil dalam mencari informasi, melindungi data pribadi, dan mengelola aplikasi digital. Pesannya adalah pentingnya selalu berhati-hati dan bijak dalam berinteraksi dengan teknologi untuk memaksimalkan manfaatnya sekaligus melindungi diri dari risiko digital. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus dari Rapa. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Rapa. Kemudian tadi sudah Ibu bagikan ya, ada kertas yang berisi pertanyaan tentang refleksi. Ya. Di situ isinya atau perintahnya, peserta didik menuliskan refleksi penilaian diri menggunakan model 4F. 4F tersebut terdiri dari fact, feeling, finding, dan feature. Kalau fact itu artinya fakta, ya fakta yang kita hadapi sekarang ya, pembelajaran ini ya. Kalau feeling ya, feeling itu perasaan kalian ya setelah kalian dapat pembelajaran ya hari ini. Kemudian finding, apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini. Kemudian future, untuk kedepannya ya, apa yang kalian harapkan dari pembelajaran hari ini. Maksudnya apa manfaatnya untuk masa depan ya, untuk kedepannya. Silahkan ya, Ibu kasih waktu 5 menit, kalian jawab ya. Ya, silahkan dipakai pulpen, dijawab di kertas yang sudah Ibu bagi. Nanti Ibu minta ya 4 orang perwakilan yang menjawab, ada fact, ada feeling, ada finding, ada feature. Ya, silakan. Ya, silahkan dicari jawabannya.
ada yang sudah? Sudah? Ya, satu kelompok sudah. Ya, ada 2 kelompok yang sudah. Ya, sudah. Semua kelompok sudah? Ya, sudah. Ya, bagus. Ya, sekarang siapa yang mewakili untuk menjawab? Yang pack dulu. Ya, silahkan angkat tangan. Ya. Yurin. Untuk faktanya, pembelajaran hari ini sangat membantu saya, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran, dapat membedakan informasi yang salah, dan memberi akses ke berbagai sumber daya. Terima kasih. Ya. Kemudian yang bagian feeling, ya, Marsha. Saya senang karena mendapatkan pengetahuan baru mengenai literasi digital. Terus, ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang menjawab finding, tuliskan materi apa yang dipelajari pada hari ini. Ya. Memahami dan menggunakan media sosial secara bijak. Berarti materi hari ini memahami dan menggunakan media sosial secara bijak. Kemudian kalau future-nya, ya, siapa ya? Ajija. Izin menjawab, Bu. Untuk manfaatnya adalah dapat memperkaya pengetahuan dan membangun keterampilan komunikasi, mengembangkan kreativitas, melatih keterampilan berpikir kritis, dan menambah kesadaran global. Terima kasih. Ya, berarti sudah terjawab semua. Ya. Kemudian, ya, refleksi dari siswa sudah, kesan dan pesan sudah, ya. Kemudian kita mengadakan post-test. Tadi kan di awal pretest. Nah, ini sudah menuju akhir post-test. Tadi kan di kegiatan inti sudah Ibu jelaskan, ya. Itu link sudah Ibu bagi sama seperti pretest tadi. Sekarang kalian silahkan mengerjakan post-test, ya, di HP-nya masing-masing. Kalau yang pretest tadi pertanyaannya pilihan ganda, sekarang esai, ya, karena Ibu anggap kalian sudah paham. Ya, silahkan dikerjakan, waktu 5 menit.
Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Kalau ada yang belum mengerti dengan pertanyaan. Bagaimana, sudah selesai? Ya, sudah. Ada yang belum? Ya, sudah semua. Ya. Sudah post-test. Kemudian sampai pada kesimpulan. Nah, dari pembelajaran hari ini, ya, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Ajija. Mohon izin menjawab Ibu, dengan literasi digital yang baik diperlukan untuk memahami dan menyikapi isu-isu yang disebarluaskan melalui media sosial, dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Apa artinya penggunaan media sosial secara bijak? Ya, bijak dalam penggunaan media sosial. Ada yang tahu? Ya, artinya ya kalian harus bisa memilah dan memilih informasi yang masuk ke HP kalian. Ya, nah baik itu dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, dari TikTok. Ya. Dan yang aplikasi yang lain-lain, ya. Jadi sebagai masyarakat yang berliterasi, maksudnya yang sudah memahami, yang memiliki pengetahuan tentang literasi digital, ya, sumber-sumber informasi tersebut yang masuk bisa kita memilih dan memilah. Artinya apa? Kita memilih mana yang baik untuk kita pilih, setelah itu kita pilah. Artinya di antara yang sudah kita pilih tadi, kita cari yang sesuai dengan kita, ya, yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Artinya informasi tersebut valid, ya. Jadi jangan sampai kalian ikut menyebarkan informasi yang bersifat hoax. Artinya informasi yang kalian terima harus kalian saring, ya. Nah, harus kalian cek kebenarannya, ya. Kan sekarang sudah ada itu untuk mencek, ya, mencek kevalitan suatu informasi. Jadi kalau kalian ragu ini valid atau tidak, ya lebih baik kalian diamkan saja, jangan diteruskan atau kalian hapus, ya. Jadi penggunaan yang bijak tersebut diantaranya harus sesuai umur. Nah, kalian pelajar, jadi gunakan media sosial sebagai kalian yang pelajar. Jangan menggunakan atau melihat atau membuka konten-konten yang dewasa, ya. Jadi itu artinya penggunaan secara bijak. Kemudian penggunaan secara bijak lagi, kalian masih berstatus pelajar, masih ada jam sekolah yang harus pagi turun ke sekolah, ya. Jadi penggunaannya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai melampaui batas, ya. Malam-malam terus, ya, membuka, ya, HP, terutama main game, ya. Kemudian akhirnya paginya telat, ya. Nah, itu jangan sampai
lakukan ya. Nah, sudah, kemudian itu tambahan dari Ibu ya tentang literasi digital. Apakah kalian ada yang ingin menambahkan tentang materi kita hari ini? Ya, karena kita sharing saja ya, saling berbagi. Ya, tidak menutup kemungkinan kalian itu pengetahuannya lebih banyak daripada Ibu ya, karena waktu kalian lebih banyak ya, informasi-informasi yang kalian dapatkan ya tidak terbatas ya. Kita sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya internet tidak terbatas ruang dan waktu ya, berarti hendak menjelajahi ya dunia manapun lewat dunia maya. Tapi tadi intinya kalian harus bijak menggunakannya ya. Berarti ya kalian sudah paham lah. Kemudian ya dari sini tadi refleksi dari kalian sudah, kemudian refleksi dari Ibu sendiri ya tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apakah kalian dapat menerima materi yang diberikan hari ini dengan baik? Ya, dapat. Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah paham. Semoga bisa mempraktekkan ilmu yang kalian dapat hari ini ya, termasuk Ibu juga ya, berguna bagi Ibu sendiri ya. Kemudian ya, yang perlu Ibu perbaiki dalam proses pembelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman pembelajaran hari ini ya. Jadi ini kan tadi karena kita keterbatasan waktu, presentasi 2 orang saja ya. Jadi ya yang lain tidak sempat. Nah, jadi supaya lebih kegiatan kita lebih aktif lagi ya, Ibu rencananya akan membuat proyek ya, misal membuat podcast tentang edukasi ya. Jadi misalnya kalian berdua ya, yang satunya ya yang pewawancara reporternya, yang satunya narasumbernya ya. Nah, jadi membuat podcast ya, cari tentang konten edukasi. Nanti kita posting di Instagram ya. Nah, jadi kan itu lebih aktif semuanya ya. Berarti kita lebih memperkenalkan jurusan kita ke luar ya. Orang lain bisa melihat, oh jurusan DKP di SMK Negeri 1 itu ternyata hebat-hebat ya. Kita kasih semangat dulu untuk kita ya. Nah, kemudian ya, untuk materi ini sudah selesai. Kita sambung untuk materi berikutnya minggu depan, keamanan siber dan privasi digital ya. Jadi Ibu kasih ilustrasi sedikit. Keamanan siber itu untuk melindungi komputer, jaringan, aplikasi, perangkat lunak, sistem kritis dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Nah, jadi keamanan cyber, jadi perlu kita tingkatkan karena ada cybercrime, ya cybercrime atau kejahatan cyber. Ya. Nah. Kemudian privasi digital, ya konsep privasi yang lebih luas berfokus pada penanganan dan penggunaan data sensitif yang tepat, khususnya informasi, komunikasi, dan perilaku pribadi yang dihasilkan dan dikirimkan dalam lingkungan digital. Nah, ini kebanyakan ya kita biasanya kalau jalan-jalan ya suka mengupload ya pakai Google Map kita di mana, kemudian di status WA kita berada di mana ya. Iya kalau di lingkungan yang kita yang berteman dengan kita tuh orang baik semua alhamdulillah ya, tapi takutnya nanti ada kejahatan yang mengintai kita. Oh, itu posisi di mana? Diikuti ya. Jadi ya lebih baik ya untuk pengamanan diri kalian ya, kalian jangan live ya, artinya posisi kalian yang taruhlah misalnya seperti kita live seperti ini di sini langsung upload status. Nah, nanti saja ya, itu salah satunya untuk menjaga privasi
kalian ya, untuk menjaga keamanan diri kalian. Nah, ya kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, ya. Nah, jadi ya dari ini kalau kalian sudah paham ya berarti Ibu tambahkan lagi ya. Nah, sekarang ya yang kalian tahu ya media sosial yang pernah kalian punya apa saja ya, sebutkan. Ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, ya, Twitter, ya, Telegram. Nah, apalagi? Ya, ya. Nah, kemudian yang paling sering kalian gunakan apa? Ya, WhatsApp. Ya. Di antara yang kalian sebutkan, yang paling mudah yang mana? Ya, WhatsApp. Ya, paling mudah. Ya, aplikasinya paling ringan untuk saat ini ya. Ya. Nah, jadi, kalau Facebook ya, nah itu banyak tuh Ibu lihat di TV, Ibu baca di internet, kenalan, ya, akhirnya tatap muka, akhirnya hilang, ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalian harus bisa menjaga keamanan diri. Dan itu kebanyakan hoax ya, diposting fotonya yang bagus, yang cantik, ternyata mau kenalan orangnya beda. Jadi banyak. Jadi kita harus bisa ya tadi ya, kita kembali lagi harus bisa memilah dan memilih ya. Kemudian ada yang punya pengalaman pribadi ya, yang berhubungan dengan media sosial, baik pengalaman yang baik ataupun yang buruk, tapi jangan yang aib ya, ya. Nanti mempermalukan diri sendiri, jangan membuka aib ya. Atau pengalaman yang lucu, misalnya ya Bu, saya berteman dengan orang luar negeri ya, ada koresponden di luar negeri karena saya ya pintar berbahasa Inggris walaupun translate di Google misalnya. Ya, akhirnya saya ditransfer ya dolar ya. Nah, siapa tahu ada yang seperti itu ya. Atau saya dikasih ini ya, dikasih tiket pesawat ya ke luar negeri gratis. Saking akrabnya berteman kan. Nah, atau ada pengalaman yang lucu atau apa ya, ada ya, kita sharing aja ya. Tadi ice breaking sudah, alhamdulillah kalian semua Ibu takjub ya, fokus semuanya ya. Padahal biasanya di jam-jam seperti ini konsentrasinya sudah menurun ya, tapi alhamdulillah kalian fokus ya. Nah, jadi ya kalau kalian malu untuk menyampaikan pengalaman pribadi ataupun belum ada pengalaman yang patut diceritakan, ya nggak apa-apa. Ya, sampai kita pada akhir, ya kita akhiri. Tidak ada yang bertanya kan? Ya. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berkah ya, bisa berguna untuk diri kita pribadi ataupun untuk orang lain ya. Jadi semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita, semakin bijak kita dalam menggunakan media sosial, dan semakin kita rajin ya untuk membaca ya, akhirnya meningkatkan literasi kita ya. Karena literasi itu kemampuan membaca dan menulis ya. Jadi yang berguna untuk komunikasi, tapi juga harus disesuaikan dengan etika yang benar. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang kita jarang bicara karena diketik ya. Jadi jarimu adalah harimaumu ya. Jadi bijaklah dalam
menggunakan jarimu. Ya, jangan sampai jadi netizen yang bikin orang sakit hati, ya, yang pakai akun fake, ya itu jangan. Jadi gunakan media sosial untuk kalian menambah ilmu, jangan untuk menambah dosa, ya. Ya, silahkan Jainal Ilmi, kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan Kristen kita masing-masing. Berdoa dulu. Ya, silahkan. Terima kasih. Ya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Ya. Kita semangati diri kita dulu. Ya, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Ya, agar mental kita tetap sehat. Ya. Nah, mental kita tetap sehat. Akhirnya kita lebih fokus untuk belajar. Mental sehat, fisik kita pun menjadi kuat, ya. Sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga di pembelajaran berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, ya, dan dalam keadaan berbahagia, ya. Ibu akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian duduk, ya. Silahkan yang mau minum, ya, yang mau rileks, silahkan.